Baik, selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Hanya oleh darah Yesus, puji syukur. Hanya oleh darahnya lah kita bisa mengenal kebenaran, kita bisa berjemaat, termasuk kita bisa punya kesempatan untuk berdoa dan mau berdoa. Ya, pada malam hari ini, banyak orang yang rohani mengobservasi bahwa sehat tidaknya suatu jemaat itu bisa dilihat juga dari berapa banyak yang datang dalam kebaktian doa. Bukan hanya berapa banyak yang datang pada hari Minggu, tapi berapa banyak yang datang pada saat kebaktian doa. Oke, saya ingin mengajak kita untuk kembali mempelajari kitab nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil dalam Alkitab Ibrani itu satu kitab. Jadi disebut kitab 12 karena isinya 12, Hosea sampai dengan Maleaki. Kita masih di Hosea, saya ajak kita buka Hosea pasal 6. Kita akan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita lihat sampai 11a. Ya. Oke, atau 11 saja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah dapat, saya akan bacakannya. Jemaat sekalian silakan perhatikan Hosea pasal 6. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaran nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem, sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian. Apabila aku memulihkan keadaan umatku. Oke, kemudian sebenarnya ini berlanjut ke pasal 7, tapi kita stop di 11a di sini ya. Ditentukan penuaian. Oke, baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kepada kami. Tuhan, firman-Mu yang Kau tuliskan ribuan tahun yang lalu masih sangat berharga bagi kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus telah mencatatkannya karena firman-Mu ini hidup, firman-Mu ini bermanfaat. Karena setiap firman yang Engkau inspirasikan bermanfaat bagi kami. Pimpin kami supaya kami bisa pelajarinya, mengertinya, dan kami dapat melakukan yang Engkau ingin kami lakukan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Hosea pasal 6 di sini. Dan tentu ini masih melanjutkan pesan Tuhan pada Israel melalui Nabi Hosea, nabi yang bukan hanya kata-katanya menyampaikan firman Tuhan, tapi hidupnya bahkan Tuhan pakai untuk menggambarkan
suatu pesan yang luar biasa. Dan yang kita baca di sini, di ayat-ayat awal, terutama ayat 1 sampai ayat 3, ini sering membingungkan banyak orang. Ya, membingungkan banyak orang, karena ayat 1 sampai ayat 3, itu sepertinya adalah kata-kata yang sangat indah sekali. Ya, ayat 1 sampai ayat 3, sepertinya ada suatu pertobatan yang indah dari Israel gitu. Tetapi apakah itu yang terjadi pada waktu itu? Kenapa di ayat 4 dan seterusnya Tuhan masih mengancamkan hukuman terhadap mereka dan menegur mereka dengan sangat keras di sini? Sehingga ada banyak pendekatan untuk memahami pasal ini. Misalnya kalau kita lihat pendekatan LAI, ya kalau Anda punya LAI yang seperti saya, LAI sebenarnya menaruh judul perikop sebenarnya dari ayat 15 pasal 5 bahkan. Ya, judul perikop LAI berikan di sini adalah pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Jadi ini salah satu penafsiran bahwa ayat 1 sampai ayat 3 ini bukan dengan tulus diucapkan gitu. Bukan dengan hati yang sungguh diucapkan, melainkan hanya pura-pura saja. Dan walaupun itu satu penafsiran, tetapi saya melihat bahwa sepertinya bukan seperti itu yang dimaksud begini ya. Bukan seperti itu yang dimaksud. Melainkan apa yang terjadi di sini adalah ayat 1 sampai ayat 3 boleh kita bilang ini adalah suatu nubuat. Suatu nubuat bahwa suatu hari Israel akan bertobat seperti ini. Dan sekaligus ini juga menyatakan bahwa inilah pertobatan yang Tuhan inginkan. Tuhan mengajarkan melalui ayat 1 sampai 3, Tuhan mengajarkan kepada Israel dan juga kepada kita hari ini sikap seperti apa yang Tuhan dambakan dari umatnya. Pertobatan seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya. Itu tercantum di ayat 1 sampai ayat 3. Dan ini akan digenapi oleh Israel. Kita tahu Alkitab menubuatkan bahwa Israel suatu hari akan bertobat menjelang milenium nanti. Dan mereka akan mengucapkan ini dari hati mereka. Tetapi di zaman Hosea mereka masih menyimpang. Dan penyimpangan mereka ada dari ayat 4 sampai dengan ayat 11. Dari ayat 4 sampai ayat 11 bisa kita bagi menjadi dua. Ya, ayat 4 sampai 6 itu berbicara mengenai orang yang sepertinya peduli dengan Tuhan tapi tidak benar-benar peduli sama Tuhan. Sedangkan ayat 7 sampai dengan ayat 11 berbicara mengenai orang yang secara terbuka menentang Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa melihat sebenarnya di dalam pasal ini ada suatu penjabaran bagaimana sikap seseorang kepada Tuhan. Dan ada tiga kemungkinan yang diberikan. Dan kita akan lihat tiga kemungkinan ini, kita akan mulai dari ayat 7 sampai ayat 11, yaitu pemberontakan yang terbuka. Ya, ini adalah salah satu sikap yang manusia sering tunjukkan kepada Tuhan. Mereka memberontak secara terang-terangan, mereka tidak malu-malu lagi, mereka melawan Tuhan dengan sangat berani. Ya. Sedangkan nanti ayat 4 sampai 6 berbicara mengenai orang yang masih seolah-olah peduli dengan Tuhan, seolah-olah mau Tuhan, tapi itu hanya palsu sebenarnya. Itu hanya pura-pura saja. Dan ayat 1 sampai ayat 3 adalah sikap yang Tuhan inginkan. Ya, suatu sikap pertobatan yang sungguh-sungguh. Coba kita lihat yang pertama dari ayat 7 sampai ayat 11 terlebih dahulu. Yaitu pemberontakan terbuka terhadap Tuhan. Pemberontakan terbuka kepada Tuhan, manusia banyak yang seperti ini. Kita lihat di ayat 7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Sangat menarik ayat ini sebenarnya karena ada semacam pertarungan penerjemahan di sini. Melangkahi perjanjian di Adam. Dan ya di Lembaga Kitab Indonesia menerjemahkannya di Adam. Adam jadi dianggap sebagai suatu nama tempat, nama kota. Dan memang ada nama kota di daerah Israel sana yang namanya Adam. Ada nama kota seperti itu. Kota ini juga ada disinggung di kitab Yosua dan lain sebagainya.
Tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya preposisinya atau kata depannya itu bukan kata di. Nah, ini ada yang mau ujian Ibrani kan sebentar lagi kan. Jadi kalau di itu kan preposisinya apa? Siapa nih mahasiswanya sini? Preposisinya be. Kalau be itu di gitu ya. Tapi di sini dia sepertinya bukan be tapi ke Adam. Ya. Ke itu artinya seperti Adam. Ya, seperti. Nah. Sehingga mestinya ayat ini berbunyi, mereka telah melangkahi perjanjian seperti Adam. Ya, seperti Adam, dan Adam di sini dalam bahasa Ibrani ada dua kemungkinan. Adam itu bisa nama orang, yaitu manusia pertama namanya Adam. Atau Adam bisa juga berarti manusia secara umum. Manusia. Ya, jadi mereka itu telah melangkahi perjanjian seperti Adam atau seperti manusia pada umumnya. Dan ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan bahwa sama seperti Adam dulu di Taman Eden, melanggar firman Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Demikian juga semua anak cucunya memberontak kepada Tuhan, manusia pada umumnya. Dan demikian juga kita melihat bahwa ternyata Israel yang mestinya adalah umat Tuhan, Israel yang mestinya adalah Yakub dan keturunan Abraham dan sebagainya, ternyata mereka juga memberontak kepada Tuhan. Juga memberontak kepada Tuhan. Berkhianat katanya. Dan ketika seseorang memberontak kepada Tuhan, maka dia tidak lagi mengindahkan Tuhan. Dan sekarang tinggal masalah memberontaknya mau seberani apa. Ada yang masih malu-malu, tapi ketika kita memberontak kepada Tuhan, maka lama-kelamaan dosa itu menggulung. Dosa itu akan terus seperti bola salju, makin lama makin besar dalam hidup seseorang. Sangat sedih sekali kalau seseorang dari masa kecilnya terbiasa berbuat jahat. Sangat sedih sekali kalau seseorang dari masa kecilnya menolak Tuhan. Kenapa? Karena dia akan semakin lama, semakin seperti bola salju, makin parah, dan makin parah, dan makin parah. Hati nurani yang memberitahu, itu salah. Berbohong itu salah, tapi dia mematikan hati nuraninya. Nggak apa-apa, saya lakukan terus. Mencuri itu salah, nggak apa-apa, dimatikan, lakukan terus. Karena pemberontakan itu makin lama akan makin parah. Israel mengalaminya. Sehingga perhatikan di ayat 8. Gilead adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Ada apa tentang Gilead? Gilead adalah sebuah kota yang di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi ingat, waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka menyeberangi Sungai Yordan, tapi wilayah timurnya itu sebenarnya juga sudah dimenangkan. Jadi ada 2,5 suku yang tinggal di sebelah timur, yaitu Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Nah, Gilead adalah salah satu kota di sebelah timur Sungai Yordan. Dan satu hal yang menarik tentang Gilead adalah salah satu kota perlindungan. Jadi waktu orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang, kalian harus pilih di antara kalian kota yang disebut kota perlindungan. Apa itu kota perlindungan? Kota perlindungan adalah kota di mana kalau ada seseorang nggak sengaja menyakiti orang, nggak sengaja ada orang mati karena keteledoran dia atau karena dia nggak sengaja begitu, maka dia bisa lari ke kota perlindungan itu supaya tidak dibunuh secara salah. Ya. Jadi penuntut darah katanya, mungkin ada saudara orang yang mati, dia udah gelap mata, sudah penuh dengan marah, dan mau bunuh orang ini, mau balas dendam, padahal orang ini bukan pembunuh, mungkin karena suatu kecelakaan. Maka dia bisa lari ke kota perlindungan. Nah, Gilead adalah salah satu kota perlindungan. Dan Gilead juga adalah salah satu kota yang diberikan kepada Lewi. Karena Lewi tidak mendapatkan jatah tanah, tapi tiap-tiap suku harus membagi kota mereka dengan orang Lewi, supaya di kota-kota itu orang Lewi bisa tinggal. Jadi Gilead termasuk kota Lewi dan termasuk kota perlindungan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Apa yang terjadi? Malah menjadi kota penjahat, penuh dengan jejak darah. Ini adalah kota yang mestinya melindungi supaya orang yang tidak bersalah tidak dibunuh secara semena-mena. Ini mestinya kota yang tujuannya justru untuk menghindari
tertumpahnya darah secara tidak benar. Tetapi kebalikannya, dia justru menjadi penuh dengan jejak darah. Penuh dengan jejak darah. Wah, Tuhan bilang ini kacau sekali. Ini adalah pemberontakan besar-besaran. Seperti juga Salomo mengeluhkan. Di pengadilan, di situ justru tidak adil. Ada mafianya lah. Di mana orang mestinya mendapat keadilan. Di situ justru dicurangi dan lain sebagainya. Tapi banyak di dunia seperti itu. Ayat 9 lebih memilukan lagi. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Wow, imam ini mestinya adalah orang yang sangat mengenal Tuhan, menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Tapi di zaman Hosea, imam-imam ini malah menjadi sekumpulan penjahat. Mereka menghadang. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Oh, sudah kasih Tuhan. Ada nggak imam-imam hari ini? Ya, kita orang Kristen kan tiap-tiap kita mestinya imam. Tiap orang percaya adalah imam sebenarnya. Dan mestinya kita punya status sebagai orang kudus. Tapi ada orang-orang yang mungkin dia hanya KTP-nya saja Kristen. Tapi dia melakukan kejahatan demi kejahatan demi kejahatan. Nah, apa yang Tuhan katakan? Ayat 11. Juga bagimu hai Yehuda telah ditentukan penuaian. Telah ditentukan penuaian. Penuaian ini bisa positif bisa negatif, Saudara. Tuhan bilang apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Dan orang yang melakukan kejahatan, dia berpikir, tuh 1 kali tidak kena hukum, 2 kali masih bisa lolos, 3 kali dia pikir dia hebat. Padahal Tuhan sedang kasih kesempatan. Tuhan pakai orang di sampingnya tegur dia. Tuhan pakai entah siapanya, Tuhan pakai khotbah untuk menegur hati dia. Tapi kalau dia terus keraskan, saya nggak ketangkep, saya nggak kenapa-napa. Tuhan bilang, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Akan ada waktu penuaian. Dan orang-orang seperti ini akan hancur seketika. Ketika dia pikir dia sangat hebat. Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Tetapi mungkin yang lebih berbahaya lagi adalah sikap yang kedua. Sikap yang pertama ini, pemberontakan terbuka, ini adalah sikap yang ya kita tahu ini salah. Kejahatan-kejahatan yang dibuat ini sangat sangat terang-terangan, sangat parah ya, pembunuhan, kemesuman dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan sikap yang kedua? Sikap yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 bukan pemberontakan terbuka, tetapi perilaku palsu. Ya, perilaku palsu. Kesalehan palsu di sini. Dan lihat bagaimana Tuhan menggambarkannya. Ayat 4, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Dan ayat 6, so aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ada 2 ciri khas yang dituliskan di sini mengenai perilaku palsu atau kesalehan palsu ini. Yang pertama adalah perilaku palsu atau kesalehan palsu selalu menitik beratkan pada hal eksternal saja, bukan pada hal internal. Selalu menekankan kepada hal yang bisa dilihat orang. Kenapa? Karena kepalsuan itu hanyalah ditujukan kepada manusia. Tidak ada kepalsuan yang bisa ditujukan kepada Tuhan, karena Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Semua kepalsuan itu adalah demi manusia. Semua kepalsuan adalah supaya dilihat orang. Kepalsuan itu bukan untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibohongin. Sehingga semua yang namanya kepalsuan itu adalah demi manusia. Dan oleh karena itu, salah satu ciri khas dari
kesalehan yang palsu atau perilaku yang palsu pasti adalah ketika dia hanya memikirkan hal-hal eksternal saja. Dia hanya menekankan hal-hal eksternal saja. Tidak pernah memikirkan ada apa secara internal, secara rohani yang mestinya berada di balik perilaku eksternal itu. Tidak pernah, atau dia tidak mau memikirkan itu. Sehingga kita lihat di ayat yang ke-6, orang Israel di zaman Hosea tidak kurang membawa korban-korban bakaran. Tidak kurang datang ke bait suci, membawa korban sembelihan dan lain sebagainya. Tidak kurang. Tetapi Tuhan bilang, bukan itu yang aku inginkan. Karena Tuhan melihat hati mereka. Sedangkan mereka berpikir, yang penting saya sudah melakukan tugas keagamaan saya. Mereka tidak berpikir, apa artinya korban sembelihan ini? Korban sembelihan ini adalah korban penghapus dosa. Seharusnya dibawa dengan sikap menyesal atas dosa yang diperbuat. Sikap mengasihi Tuhan. Sikap rela berkorban bagi Tuhan. Sikap bahwa Tuhan layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita. Makanya setiap korban sembelihan itu sangat spesifik. Kau berikanlah yang terbaik, kau berikan yang tidak bercacat. Mestinya itu menjadi perenungan. Oh, berarti saya harus siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan layak untuk itu. Tuhan layak untuk itu. Bukan sekedar, ya saya sudah lakukan apa yang perlu saya lakukan. Ya, lalu habis itu, ya sudah, melupakan Tuhan. Kalau hari ini orang datang ke gereja saya, tanpa berpikir untuk apa ke gereja? Untuk benar-benar mengerti firman Tuhan, untuk berjemaat, untuk bersekutu, untuk melayani bersama, untuk berdoa bersama. Jadi ada yang oke, dia hanya pikirkan hal-hal eksternal. Itu ciri khas pertama. Ciri khas kedua dari perilaku palsu atau kesalehan yang palsu ada di ayat yang keempat tadi. Yaitu pastilah tidak menetap. Pastilah tidak menetap. Makanya Tuhan komplain, ya, kasih setiamu seperti kabut pagi. Kamu, sepertinya semangat untuk Tuhan tapi cuma sebentar doang. Karena hanya untuk eksternal aja. Sepertinya, berapi-api tapi hanya sebentar saja. Sebentarnya gimana? Macam-macam. Sebentarnya misalnya, kalau lagi ada orang lihat, maka berapi-api. Maka, sepertinya sangat rohani. Kalau ada yang lihat. Atau di tempat tertentu, kalau di gereja, saya harus bertindak seperti apa. Tapi kalau di rumah beda lagi. Maka Tuhan akan bilang, ini seperti apa ini? Seperti apa kesalehanmu terhadap aku ini? Kok hilang tenggelam punya? Kok sebentar ada, sebentar nggak ada punya? Ini karena ini tidak di dalam hati. Tidak di dalam hati. Atau dia muncul kalau misalnya sedang membutuhkan Tuhan. Sedang membutuhkan Tuhan. Dia sedang dalam kesukaran. Dia sedang sakit. Dia sedang ada masalah dan lain sebagainya. Oke. Tapi kalau misalnya enggak, dia lupa akan Tuhan. Nah, Tuhan komplain. Tuhan berkata, kamu ini katanya ya, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ini kepalsuan. Ini perilaku palsu, ini kesalehan palsu. Dan apa yang Tuhan katakan mengenai hal begini? Ayat yang kelima, Tuhan mengatakan bahwa dia tidak tertipu. Manusia bisa tertipu, tapi Tuhan tidak tertipu. Jangan berpikir kita membohongi Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, aku telah meremukkan mereka dengan perantaran nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Tuhan bilang,
Aku tetap akan tegur dengan firman-Ku, aku tetap akan nyatakan penghakiman terhadap hal-hal seperti ini dalam firman-Ku karena aku tidak tertipu. Dan hukumku akan terus bersinar seperti terang. Dan ini mengantar kita kepada sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga, ada pemberontakan yang terbuka, ada perilaku yang palsu, tapi ada juga pertobatan yang sejati. Ya, pertobatan yang sejati. Ini sikap yang Tuhan inginkan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di sini. Bagaimana semestinya kita bersikap kepada Tuhan? Sikap manusia yang benar. Ya. Ayat 1, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Dia yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Tanya sini. Oke, jadi kita melihat di sini ada banyak hal. Ya. Bagaimana orang ini berbalik kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya ingin garis bawahi adalah bagaimana orang ini, ya, sikap ini adalah sikap yang mengakui Tuhan di dalam segala hidupnya. Mengakui Tuhan dalam segala hidupnya. Ada orang yang begini, ada orang yang dia bukan ateis. Secara teoritis dia bukan ateis, tapi dia secara praktis ateis. Maksudnya apa? Kalau ditanya, kamu percaya ada Tuhan? Ada, dia bilang. Tapi dalam hidupmu, bagaimana Tuhan mempengaruhi hidupmu? Dia bisa ngeblank gitu. Mana ya? Bagaimana Tuhan, ada nggak Tuhan mempengaruhi keputusanmu? Ada nggak Tuhan mempengaruhi perilakumu? Dan sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Mereka tidak. Oke, ada Tuhan, tapi ya kita jalan hidup aja. Gitu ya. Tuhan nggak berpengaruh sama kita. Tapi perhatikan manusia yang ini, ya, sikap yang benar ini, dia mengetahui bahwa hidup dia itu sangat dipengaruhi oleh Tuhan. Hidup dia itu pusatnya Tuhan gitu. Sehingga Dialah yang menerkam dan yang menyembuhkan kita. Dia menyadari, kalau kita bicara Israel, dia menyadari Israel harus bertobat ketika mereka menyadari apa yang terjadi kepada mereka itu ada hubungannya dengan rohani gitu. Apa yang terjadi kepada mereka ada akar rohani. Dan kita harus paham bahwa di dalam dunia sekarang ini ada realita rohani dan dalam hidup kita ada realita rohani dan sebenarnya realita rohani itulah yang sangat penting lebih daripada aspek-aspek lain. Kenapa suatu negara bisa bangkit? Kenapa suatu negara bisa hancur? Ya, Anda mau analisis dari sudut ekonomi, politik, ini itu. Alkitab berkata apa? Kebenaran mengangkat tinggi suatu bangsa. Ada realita rohani. Anda tinggal lihat Israel. Ketika mereka dekat dengan Tuhan, mereka Tuhan sertai. Dan itu bisa kita terapkan di dalam hidup kita. Ada realita rohani. Tuhan harus menjadi inti dari hidup kita. Secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita. Bagaimana jemaat ini bisa maju misalnya? Bukan masalah gedungnya. Bukan masalah dana kita ada berapa. Tapi seberapa tiap-tiap anggota jemaat ini mengasihi Tuhan. Seberapa tiap-tiap anggota jemaat ini dekat kepada Tuhan. Dan makin kenal Tuhan. Yang lainnya itu sekunder. Itu semua sebenarnya intinya adalah itu, kerohanian. Dan kita harus paham akan hal itu. Orang yang punya sikap yang benar kepada Tuhan adalah orang yang memahami Tuhan adalah sentral. Kalau saya berbuat dosa dan Tuhan menghukum saya, oh ya benar. Dialah yang telah menerkam
Tapi kalau saya berbalik, dia juga yang akan menyembuhkan. Dia yang akan membalut. Dia yang akan memberkati. Dia yang akan mendisiplinkan. Tuhan sentral dalam kehidupan kita. Dan kita percaya penuh kepada Dia. Ayat yang ketiga. Wah, ini yang Tuhan senang. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan mencari berkatnya Tuhan saja. Bukan mencari mana uang dari Tuhan. Mana saya dilepaskan dari kutuk ini, kutuk itu. Tapi benar-benar mau mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau seorang bapak punya anak. Bapaknya bilang sama anaknya, ayo kita ini jalan-jalan bareng bapak ini. Kita ngobrol di sini. Nggak mau capek ngapain ngobrol sama bapak kuno misalnya. Tapi yaudah kasih uang aja sama saya. Loh ini, kalau pas minta duit ini datang terus. Giliran saya ajak ngobrol nggak mau dia. Ini sebenarnya mau sama saya, mau sama uang saya. Bagaimana? Banyak sekali orang seperti itu. Banyak sekali orang memperlakukan Tuhan seperti dewa keberuntungan. Padahal Tuhan itu Bapa di sorga. Bagi orang percaya, Bapa di sorga. Yang sangat rindu memiliki hubungan dengan kita. Bahkan dia sudah adopsi kita, dia angkat kita jadi anaknya. Dia ingin kita kenal dia. Lebih dalam. Di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak ada pengetahuan, tidak mengenal Tuhan. Tapi di sini, ayo kita mengenal Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan, Tuhan pasti muncul bagi kita. Tuhan, tidak ada orang yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan aku ingin kenal Engkau lebih dalam. Tuhan bilang, aku tidak mau. Tidak ada. Tuhan ibaratkan itu seperti hukum alam. Makanya dia bilang di ayat 3 kan, ia pasti muncul seperti fajar. Ini malam hari sekarang. Tapi kita tahu besok matahari akan terbit. Fajar akan muncul. Itu sudah hukum alam. Ia akan datang kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Itu sudah seperti hukum alam, ya, suatu pergolakan musim, ya, hari lepas hari. Demikian juga Tuhan sudah bikin suatu hukum, kalau kamu sungguh-sungguh mencari aku pasti menjawab. Aku pasti akan menarik engkau dekat kalau engkau mau. Betapa luar biasa. Ada orang yang kita mau dekat sama dia nggak mau, saudara. Ada orang yang kita mau gimana baik sama dia nggak mau. Tapi Tuhan tidak pernah. Tuhan berkata, kalau kamu sungguh-sungguh mencari aku pasti akan muncul. Aku pasti akan datang. Ya. Itu jaminan yang luar biasa. Sehingga yang terakhir di ayat yang kedua, Ia akan menghidupkan kita sudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ya. Bicara mengenai menghidupkan, bicara mengenai kebangkitan, hari kedua, hari ketiga dan sebagainya. Ya. Hari ketiga kebangkitan itu sangat khas di dalam Alkitab. Ya. Tentu kita sudah di zaman perjanjian baru, kita tahu Yesus Kristus juga bangkit setelah 3 hari. Dan ada banyak hal di mana hari ketiga itu dikaitkan dengan kebangkitan. Abraham juga mengharapkan kebangkitan Ishak setelah hari ketiga. Jadi ini tema kebangkitan ini luar biasa. Dan kalau kita terapkan kepada pribadi, ini berarti bahwa ya, kita bisa mengharapkan suatu hari kita mati pun, suatu hari kita akan dibangkitkan dan hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya. Suatu pengharapan yang luar biasa. Dan kalau ini diterapkan kepada Israel, sebagai suatu bangsa, karena ini memang kepada Israel,
Kalau ini diterapkan pada Israel, maka ini mengacu kepada bahwa Israel pun akan dibangkitkan, saudara, akan dipulihkan lagi. Akan dipulihkan. Dan bisa jadi ini ada juga suatu nubuat tentang bahwa pemulihan Israel itu 2 fase. Karena dikatakan sesudah 2 hari dan pada hari ketiga. Jadi bisa jadi ada 2 fase sebagaimana dinyatakan di Yehezkiel. Bahwa pertama-tama Israel akan bangkit secara jasmani, baru tahap kedua bangkit secara rohani. Bangkit secara jasmani ini sudah kita lihat, di mana negara Israel yang tadinya nggak ada, nol, tiba-tiba jadi muncul negara Israel. Ini sudah terbentuk. Tapi mereka belum bangkit secara rohani. Ini baru bangkit secara jasmani. Dan bangkit secara rohani adalah nanti pada saat mereka menerima Mesias mereka yang sudah mereka salibkan. Jadi ada penerapan pribadi bagi kita, ada penerapan nasional bagi Israel di sini. Namun ini adalah sikap yang Tuhan inginkan. Dan ada 3 sikap yang mana yang masuk pada kita. Tentu saya mengharapkan kita semua bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami mengucap syukur karena Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus bersikap, dan Engkau menunjukkan sikap-sikap yang salah. Oleh karena itu, tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.